Perkenalkan, nama saya Gerardus Tio Putra Sitinjak dengan NIM 151240091. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul SEISMIC, alat deteksi dini tsunami dan gempa berbasis sensor real time. Sensor sendiri memiliki arti dari dua kata, yaitu seis yang berasal dari singkatan dari seismik yang memiliki arti gempa bumi dan getaran bawah tanah, serta wave yang merujuk pada gelombang laut, khususnya gelombang tsunami yang terjadi sebagai dampak dari aktivitas seismik. Latar belakang dari terciptanya alat sendiri ada 4. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu zona tektonik aktif yang dikelilingi oleh lempengan-lempengan benua dan samudra yang senantiasa bergerak. Posisi ini menjadikan Indonesia sangat rawan terhadap berbagai bencana geologis, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Lebih dari 70% wilayah di Indonesia merupakan wilayah perairan, dan 60% penduduknya tinggal di daerah pesisir, sehingga menyebabkan wilayah pesisir ini sangat rentan terhadap dampak langsung dari bencana seperti tsunami. Dengan tingginya populasi dan aktivitas ekonomi di pesisir, potensi kerugian jiwa dan materi akibat bencana menjadi sangat besar. Sayangnya, sistem pengeringatan dini yang ada saat ini masih memiliki berbagai keterbatasan, seperti keterlambatan pengiriman informasi, jangkauan yang terbatas, serta banyak berbagai kekurangannya. Hal ini menyebabkan respons yang tidak cukup cepat untuk menyelamatkan warga dari dampak terburuk. Oleh karena itu, tim kami menciptakan alat pendeteksi dini yang mandiri, cepat dan berakurasi tinggi, serta mampu bekerja secara real-time tanpa bergantung pada sistem pusat yang kompleks. Alat ini harus dapat diandalkan dalam kondisi darurat dan mudah diterapkan di berbagai wilayah rawan bencana, khususnya daerah pesisir. Untuk tujuan dan manfaat dari alat kami adalah sebagai berikut. Tujuannya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam, menyediakan solusi deteksi bencana yang cepat, murah, dan efisien. Manfaatnya cepat dan real time, jangkauan lokal yang kuat, mudah dipasang dan dirawat, menekan jumlah korban. Untuk desain alat kami sebagai berikut. Untuk alat dan bahannya dapat dilihat seperti berikut. Alat yang digunakan meliputi Arduino Uno R3, sensor ultrasonik TP4, lalu TP4056 dengan modul proteksi, buzzer, resistor 220 ohm, LED merah kuning hijau, switch on off, akuarium sebagai media uji, mini breadboard, PCB lubang serbaguna, serta solder. Bahan yang digunakan meliputi baterai lithium-ion 18650, kotak plastik tahan air, bambu petung, kabel tie stainless steel, solati bakar, dan jumper kabel. Untuk cara pembuatannya sendiri bagi dua, yaitu perakitan mekanik, di mana perakitan mekanik adalah pasang 4 batang bambu petung secara vertikal membentuk rangka utama, tanamkan kaki-kaki bambu ke dalam tanah pasir agar stabil. Pasangkan sensor SW420 pada bagian bawah masing-masing bambu. Lalu pasang sensor JSN SR04T di bagian atas struktur menghadap ke permukaan laut. Gunakan kabel stainless steel untuk mengikat semua sensor ke struktur. Untuk perakitan elektroniknya sendiri seperti berikut. Hubungkan sensor SW420 secara paralel dan sambungkan ke Arduino. Hubungkan sensor JSN SR04T ke pin digital Arduino dengan trig dan echo yang sesuai. Pasang LED merah kuning hijau serta buzzer. Rangkai baterai 18650 dengan TP4056 sehingga pengisian ulang dan proteksinya sesuai. Gunakan step-up converter untuk menaikkan tegangan baterai dari 3,7 volt ke 5 volt untuk memberikan daya kepada Arduino dan sensor yang sesuai. Lakukan perakitan awal di breadboard mini, lalu pindahkan PCB lubang untuk penyolderan permanen. Semua komponen elektronik ditempatkan ke dalam kotak kontrol tangan air. Terakhir, lakukan pemrograman di Arduino Uno. Untuk cara kerja dari alat ini sendiri sebagai berikut. Saat alat mulai, alat akan aktif dengan power baterai, lalu mengambil data menggunakan sensor. Proses algoritma penentu bahaya itu ditentukan berdasarkan getaran SW420 dan ketinggian air JSN SR04T. Jika terdeteksi bahaya, maka aktifkan alarm dan lampu peringatan. Jika tidak, maka proses akan diulang atau dianggap selesai. Untuk hasil dari percobaannya sendiri sebagai berikut. Sebelum kita lanjut ke hasil percobaan, mari kita lihat dulu hasil dari simulasinya. Aktifkan alarm sensor di proses getaran SW420 untuk mendeteksi aktivitas seismik. Data dari kedua sensor diproses oleh microcontroller Arduino Uno yang kemudian mengaktifkan alarm atau siren serta indikator visual LED sebagai peringatan dini.
ya guys ya. Baik, dari hasil video tadi dapat kita lihat interpretasi data hasil uji coba, di mana simulasi yang dilakukan dalam akuarium itu dikhususkan untuk meniru kondisi laut. Sensor SW420 mendeteksi getaran dalam kurun 5 detik setelah meja digetarkan, lalu memicu LED merah dan buzzer pelan atau indikator gempa. Sensor JSNS R04T mendeteksi kenaikan permukaan air dan penurunan permukaan air dan menyalakan LED kuning, sehingga indikasi potensi tsunami dapat dilihat sebagai tadi. Ketika kedua kejadian terjadi bersamaan, seluruh LED berkedip dengan cepat dan buzzer berbunyi dengan keras. Integrasi dua sensor berjalan efektif dengan validasi ganda sehingga mengurangi kemungkinannya alarm palsu. Untuk efektivitas sistemnya sendiri, dapat kita lihat bahwa sistem aktif dalam waktu 15 detik setelah deteksi awal. Output responsif mampu menangkap perubahan besar, walau SW420 belum bisa mengukur intensitas gempa secara spesifik. Ketahanan lingkungannya sungguh bagus, karena dia dapat berfungsi optimal saat diuji dengan baterai litium dan di dalam kondisi yang lembab, dengan catatan pemasangannya harus tepat. Baik, kita lanjut ke hasil dari analisis kami. Kami menemukan kelebihan dan kekurangan dari alat kami setelah melakukan uji coba. Yang pertama akan kami bahas kelebihan. Yang pertama, biayanya terjangkau, ramah infrastruktur, mudah dipasang dan digunakan, cepat dan real time, mandiri dan tahan gangguan. Kekurangannya, akurasinya yang terbatas, perlu pemeliharaan yang rutin, keterbatasan jangkauan, perangkat yang tidak dapat dipisah, dan harus digunakan sebagai satu kesatuan, kinerja yang tergantung pada kapasitas dan daya tahan baterai. Maka dari itu, kami mendapatkan beberapa pengembangan, terutama dari pameran PRD kemarin. Pengembangan yang pertama, peringatan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp ataupun notifikasi HP. Dengan mengembangkan Arduino menjadi ESP, kita dapat menggunakan Wi-Fi untuk menciptakan peringatan secara online. Lalu menggunakan panel surya sebagai daya tambahan, lalu menggunakan alat menjadi part-part tertentu sehingga mudah dicabut dan di-upgrade ulang. Lalu menambahkan indikator tambahan sehingga mempermudah memperingati rakyat di pesisir pantai. Indikatornya ini seperti flare gun ataupun banyak lainnya, sehingga dapat mempermudah rakyat diperingati. Maka dari itu kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sistem dapat bekerja dengan baik dan benar. JSN S04T dapat memantau kenaikan muka air dengan baik. SW420 dapat mendeteksi gentaran gempa dengan baik. Sensor diuji dengan validasi dengan media air dan uji coba yang sesuai. Kelemahannya adalah respons yang lambat dan tidak bisa merata distribusinya. Sensor juga digunakan dari indikator awal, dapat dilihat bahwa akurasinya sangatlah baik, namun tidak pada SW420 yang tidak bisa mencatat intensitas gempa secara sesuai. Lalu untuk keunggulannya adalah alat murah dan mudah dibuat, sederhana dan dapat dirakit oleh warga, sehingga dapat didistribusikan secara lokal ataupun internasional. Bahkan alatnya sendiri dapat dibuat dengan material lokal seperti bambu. Maka dari itu, kami mendapatkan beberapa saran. Saran yang pertama, yaitu saran alat, di mana menggunakan sensor yang lebih bagus untuk sensor getarnya, yaitu menggunakan MPU06050, sehingga dapat mendeteksi getaran secara baik dan dapat dilihat intensitas getaran gempanya. Lalu untuk Arduino-nya diganti jadi ESP32, sehingga dapat menggunakan aliran Wi-Fi, sehingga dapat menciptakan atau memberikan notifikasi secara online, entah menggunakan Telegram bot ataupun WA bot. Lalu, gunakanlah Blink untuk dashboard-nya, untuk sebagai sarana dari online-nya. Untuk saran implementasinya adalah, disarankan agar alat Seiswave dikembangkan lebih lanjut dan disebarkan wilayah-wilayah yang rawan gempa dan tsunami, seperti daerah pesisir atau kawasan yang tinggi aktivitas seismik. Dengan penyebaran yang luas, sistem ini dapat memberikan peringatan dini secara lokal dan online, sehingga dapat membantu mengurangi korban jiwa. Sekian dari saya, terima kasih, dan maaf jika ada kesalahan pembicaraan. Dan jika ada pertanyaan, silakan saja tanyakan.